Yang cerita begini apa? Al-Quran. Berarti ahlul kitab yang ada di zaman Nabi, waktu Nabi masih hidup, Al-Quran masih turun, adalah ahlul kitab yang sudah musyrik. Bahkan dalam Al-Quran disebutin kok soal Trinitas, soal Salisus Salasa, saudara. Nah sekarang saya tanya, Yahudi zaman sekarang musyrik gak? Nasara zaman sekarang musyrik gak? Jadi beda atau sama? Yang beda manusianya, akidahnya tetap sama. Itu pertama. Nah, cuma ada juga ulama yang mengatakan karena dulu Injil hanya diturunkan untuk Bani Israel, dan karena dulu Taurat diturunkan untuk Bani Israel, maka ahlul kitab yang dihitung hanya yang dari Bani Israel. Yang bukan Bani Israel tidak lagi disebut ahlul kitab. Seperti orang Arab, orang Eropa, orang Melayu, ini kan bukan Bani Israel. Karena bukan Bani Israel, kalau mereka ikut Nasrani atau ikut Yahudi, mereka tidak boleh disebut ahlul kitab. Sebagian ulama berpendapat begitu. Tapi pendapat ini juga lemah. Kenapa? Karena waktu di zaman Nabi ada Arab-Arab yang jadi yang Kristen, ada Arab-Arab yang ikut Yahudi. Tetap aja mereka disebut ahlul kitab. Nah, jadi di sini artinya bahwa pendapat yang terkuat bahwa orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi yang ada di zaman sekarang ini, mereka tetap disebut ahlul kitab. Mereka tetap disebut ahlul kitab, sehingga hukum ahlul kitab berlaku bagi mereka. Hukum ahlul kitab berlaku bagi mereka. Seperti sembelihan mereka boleh kita makan, selama menyembelihnya mereka tidak menyebut nama selain nama Allah. Jadi kalau mereka motong ayamnya Bismi Yesus, nggak boleh kita makan. Kalau mereka potong ayamnya Bismi Salib, nggak boleh kita makan. Tapi kalau mereka potong, mereka diam, mereka nggak baca apa-apa, mereka potong, sembelih, boleh kita makan ya. Jadi sembelihan ahlul kitab itu boleh kita makan. Bahkan perempuan ahlul kitab boleh kita kawini. Perempuan ahlul kitab, bukan lelaki. Kalau perempuan muslimah tidak boleh kawin dengan siapapun kecuali lelaki muslim. Tapi laki-laki muslim boleh kawin dengan ahlul kitab. Ini ayat Quran, Allah yang halalkan, nggak boleh kita haramkan. Tapi syaratnya berat. Satu, iman kita mesti kuat. Yang imannya lemah berarti boleh gak? Nggak boleh. Nah, imannya kuat, ya lihat aja bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana akidahnya. Nah, kalau sholatnya nggak benar, puasanya nggak benar, baca Qurannya nggak benar, nggak boleh dia kawin sama ahlul kitab ya. Nah, itu pertama, imannya kuat. Dua, ilmunya cukup. Loh kenapa? Karena tujuan perkawinan itu dengan harapan si perempuan ini bisa masuk Islam. Karena ada kesamaan-kesamaan ajaran. Nah, otomatis kan akan terjadi dialog antara si suami dengan si istri. Nah, kalau nggak punya ilmu, jangan-jangan ntar lakinya yang kafir. Kalau nggak punya ilmu, laki yang bisa murtad. Nah, jangan. Jadi lakinya mesti punya ilmu, ajak dialog. Nah, kenapa kau bilang Tuhan punya anak? Kita bacain ayat-ayat Quran. Punya ilmu boleh. Berarti yang bodoh boleh gak? Boleh. Udah bodoh kawin makhluk kita. Alasannya ada dalam Quran boleh. Tunggu dulu, itu dalam Quran. Al-Quran mengatakan boleh, ya, tapi harus ada syarat. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, saudara, dia punya waktu untuk mendidik anaknya. Jadi dia bisa jagain itu anak. Jangan sampai itu anak dibawa ke gereja. Tapi kalau dia kerja, pagi sampai sore kerja, tiap hari kerja, berarti dia bisa jaga gak?
Nggak bisa. Berarti kalau nggak bisa boleh nggak? Nggak boleh. Saudara, tapi kalau dia ada di rumah, dia bawa. Kalau perlu tuh anak dibawa ke kantor sama dia. Pokoknya tuh anak jangan sampai murtad. Itu tanggung jawab dia. Kalau dia nggak bisa jaga, dia banyak di luar rumah, anaknya bakal dipiara sama istrinya, dan tidak ada yang bisa jamin itu anak bisa dibawa ke gereja sama si istri. Nggak boleh kita kawin sama makhluk kita. Jelas tidak? Nah, itu penting. Nah, terus masih ada syarat-syarat yang lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i diingetin, kalau istrinya haid, nanti setelah haid nggak boleh dia tiduri sebelum mandi junub. Orang kafir mandi junub nggak sah. Jadi bagaimana? Lakinya mesti mandiin. Jadi setiap habis haid mesti lakinya mandiin, lakinya yang pasang niat. Nah, ini dalam fikih Syafi'i. Sebab apa? Sebab kalau dia mandi junub sendiri nggak sah. Nah kan niat dari orang kafir nggak sah. Mandi junub perlu ada niat ya? Harus ada niat. Niat yang niat mesti orang apa? Mesti orang beriman. Orang kafir ada imannya? Nggak ada. Berarti mandi junubnya nggak sah. Kalau dia belum mandi junub, boleh nggak ditidurin sama lakinya? Boleh. Kira-kira nggak repotin nggak? Siapa suruh lu kawin sama? Kira-kira jelas tidak? Justru itulah karena syaratnya berat, kebanyakan orang sulit memenuhi syarat tersebut. Kira-kira sulit gak? Sulit. Akhirnya Majelis Ulama Indonesia bikin fatwa kawin antar agama haram. Tujuannya bagus. Karena apa? Karena memang umat Islam sulit memenuhi syarat ya ikhwah. Tapi jangan diharami. Nah, kalau kita haramin kan Quran nggak bolehin. Masa Quran nggak bolehin kita nggak haramin? Nah, jadi yang diharamin oleh MUI ini karena ngelihat faktor dakwah. Nah, karena sekarang orang pakai ayat itu yang bodoh-bodoh pada ikut kawin ke sono. Oh, iya, yang pinter aja nggak mau. Yang bodoh pakai ke sana, saudara. Jangan, yang punya ilmu, yang punya waktu, yang bisa jaga imannya, ada nggak mau. Nah, ini tahu-tahu yang nggak punya ilmu pada kawin ke sono, akhirnya jadi urusan yang berat bagi dia di kemudian hari. Kira-kira jelas tidak? Nah, itulah beberapa syarat yang mesti diperhatikan. Baik, jadi kesimpulannya jangan kawin dengan orang di luar Islam. Jadi, silakan. Tentang masalah kudrot dan iroda. Iya. Jadi Allah itu mempunyai sifat kudrot dan iroda. Tapi kok kenapa Allah dulu memberikan wahyu kepada malaikat Jibril, malaikat Mikail dan yang 10 itu berarti lawan dari jadi azu gitu. Pertanyaannya, jadi berarti Allah itu azu kalau dulu kepada malaikat. Ya, nah, ya sama dengan persoalan Allah itu kudrat, iradat dan lain sebagainya. Tapi manusia dikasih hak pilih untuk menentukan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa mau beriman, yang mau kafir. Nah, jadi semua itu Ustaz, itulah yang menjadi perdebatan panjang dalam sejarah antara Jabariyah dengan Qadariyah, antara Hasyawiyah dengan Mu'tazilah. Nah, jadi itu menjadi perdebatan panjang. Nah, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merupakan ummatan wasata, umat yang pertengahan. Jadi kita mengakui bahwa Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha menentukan. Itu semua kita imani sebagaimana Allah beritakan itu dalam Al-Quran dan Nabi beritakan itu dalam hadis. Ya, jadi kita imani dulu. Amanna billah wa mimma jaa'a 'anillah ala muradillah. Tapi pada saat yang sama pun juga kita mesti imani bahwa Allah memberikan kepada manusia hak pilih, memberikan tugas kepada para malaikat dan seterusnya. Bukan karena Allah tidak mampu, bukan karena Allah tidak punya iradah yang azaliyah, bukan. Nah, tapi semua itu Allah lakukan dengan kehendaknya dan Allah ceritakan itu dalam Al-Quran, itu kita terima. Nah, sekarang kita tinggal ngambil hikmahnya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari itu semua? Allah sedang mendidik hamba-hambanya. Betapa di dalam mengelola satu kepemimpinan
Itu perlu ada pembagian tugas, perlu ada. Nah, Allah yang maha kuasa, Allah bagi-bagi itu tugas sama para malaikat. Padahal Allah nggak butuh. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah nggak butuh dengan malaikat. Allah nggak butuh dibantuin. Allah nggak butuh itu dengan tugas-tugas malaikat untuk meringankan tugas Allah. Enggak, sama sekali Allah nggak butuh. Tapi semua itu jadi pelajaran buat kita. Oh iya, tugas mesti bagi-bagi. Kalau dalam zaman sekarang ini kita kenal job description, Ustaz. Artinya pembagian tugas. Jadi Allah yang maha kuasa, Allah yang maha agung, maha mulia, bagi-bagi tugas. Padahal Allah nggak butuh dengan pembagian tugas. Kita yang kecil yang ini sok nggak mau bagi-bagi tugas. Jadi saya pikir itu satu, kita ambil hikmah tarbawiyah. Jadi sebetulnya semua itu ada hikmah ilahiyah untuk Allah mendidik hamba. Nah, tapi jangan sekali-sekali wah kalau gitu Allah nggak mampu ya minta dibantuin sama malaikat. Nggak boleh, nggak boleh. Itu kalau ada berkeyakinan begitu bisa murtad ya, Pak. Nggak boleh. Jadi Allah memberikan tugas kepada malaikat, bukan Allah butuh bantuan. Makanya dalam hadis qudsi saudara diceritakan tegas oleh Nabi alaihi salatu wassalam, andai kata semua manusia ini yang ada di alam semesta taat kepada Allah, sedikit pun tidak menambah kemuliaan. Andai kata semua manusia yang ada di alam semesta ini ingkar durhaka kepada Allah, sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan Allah. Andai kata manusia sedunia dikumpulkan semua punya permintaan macam-macam kepada Allah, dan semua permintaannya Allah berikan, sedikit pun tidak mengurangi kekayaan Allah.